Muawiyah radhiyallahu anhu pada saat itu waktu Utsman terbunuh, dia keluar dari negeri Syam, dari wilayah dia karena dia gubernur. Dia minta agar Ali radhiyallahu anhu sebelum dipilih jadi khalifah, tolong tangkap dulu pembunuhnya Utsman. Ini fitnah besar terjadi. Jangan biarin ini terjadi. Setelah Utsman pembunuhnya ditangkap, kami akan baiat. Ini yang disepakati Ahlussunnah wal Jamaah, disebutkan dalam hampir semua buku-buku sejarah kita, hampir semua buku-buku hadis kita menukil riwayat ini. Mengatakan bahwasanya Muawiyah waktu itu tidak ingin memerangi Ali. Lalu kemudian Ali pun keluar ke negeri Syam, niatnya untuk berdiskusi dan berdialog dengan Muawiyah, dan itu jelas dalam suratnya Ali yang mengatakan, wahai Muawiyah, kau baiat dulu aku, setelah itu kita cari pembunuhnya Utsman, karena kalau tidak ada pembaiatan bahaya, nggak ada khalifah, susah untuk menangkap siapa pembunuhnya. Pembunuhnya banyak ini, pembunuhnya banyak, gitu kan? Akhirnya kedua belah pihak sepakatlah dengan itu. Dari pihak Muawiyah ada Amr bin As, sahabat Nabi juga jadi perantaranya. Dan dari pihak Ali juga ada orang-orang yang diutus oleh Ali radhiyallahu anhu untuk berbicara dan dialog. Setelah mereka sepakat, dan mereka sepakat setelah dibaiat Ali resmi, maka barulah pembunuhnya Utsman ditangkap. Pembunuh-pembunuh Utsman ini tahu bahwasanya ini akan, kalau terjadi kesepakatan, akan terbunuh mereka. Dan nanti akan saya jelaskan, sebelumnya ada perang Jamal, nanti akan ada perang Jamal, kita akan bahas insyaallah. Maka sebelumnya juga sama, mereka buat kekacauan. Pengikutnya Abdullah bin Sabah ini memang mengacaukan di dalam. Mereka pada saat Ali sama Muawiyah sudah mau sepakat, maka mereka pagi hari membuat pasukan menyerang, melempar anak panah ke kemahnya Ali, yang di kemahnya Ali juga dilempar panah ke kemahnya Muawiyah. Padahal ini kelompok ini saja. Akhirnya keduanya berperang. Dan pada saat sudah banyak korban, Muawiyah pun sama Ali sepakat untuk memberhentikan secara total, tidak boleh peperangan. Dan Muawiyah mengatakan, kalau begitu Ali silakan kau pimpin khilafah, dan saya tidak mau lagi bermasalah dengan ini. Silakan kamu ambil Ali, termasuk pembunuhnya Utsman bin Affan. Seperti itu gambarannya. Itu yang sebenarnya terjadi pada saat perang Siffin. Waktu Ali masih sementara dialog dengan Muawiyah, sempat saat Ibn Abu Waqqas datang, sahabat Nabi yang nanti masuk surga, berkata kepada Muawiyah, mendatangi, wahai Muawiyah, kenapa kau tidak mencela Abu Turab? Kenapa kau tidak bilang Muawiyah itu, Ali itu salah, Ali itu begini? Kenapa kau tidak celah dia? Dan ini pemahaman yang real, riwayat yang sebenarnya. Memang dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat tidak saling mencaci maki. Bagaimana bisa sekarang ada orang yang datang mencaci maki sahabat-sahabat ini dan menyalahkan mereka? Apa kata Muawiyah? Saat menjawab, mengapa kau tidak celah Abu Turab? Saat menjawab, mohon maaf, Muawiyah menjawab, selama aku teringat 3 perkara yang diucapkan Rasulullah SAW kepada Ali, maka aku tidak akan pernah mencelahnya, tidak mau menyalahkannya. Hanya saja aku ingin menuntut haknya sepupuku, karena Muawiyah sama Utsman sepupu, ibu sama ibunya saudara, gitu kan. Saya hanya mau nuntut darahnya sepupuku, ditangkap pembunuhnya baru. Tapi selama saya tahu riwayat ini, artinya saya tidak akan mungkin menyalahkan Ali. Saya tidak mau ribut dengan khilafahnya Ali. Saya hanya tuntut darahnya Utsman. Jadi memang ini pemahaman Ahlussunnah yang sebenarnya. Seandainya aku, kata Muawiyah, selama aku mengingat 3 hal perkara yang diucapkan Rasulullah SAW kepada Ali, maka aku tidak akan pernah bisa mencelahnya, dan aku tidak akan pernah mau menyalahkannya. Seandainya aku memiliki salah satu saja dari 3 itu, aku pasti lebih suka daripada unta merah, kata Muawiyah. Jadi Muawiyah sendiri dalam posisi memuji Ali radhiyallahu anhu, tidak permasalahkan masalah khilafahnya. Dia mengatakan, aku mendengar beliau berkata kepada Ali, tidakkah kau ridha hai Ali mendapatkan kedudukan Harun di sisi Musa, hanya di sisiku, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Kalau seandainya, kata Muawiyah, hadis ini disebutkan kepadaku, maka aku lebih suka daripada seluruh dunia. Tapi itu Ali yang mendapatkannya, maka aku tahu Ali lebih afdal daripada aku. Yang kedua, aku mendengarkan Nabi SAW juga bersabda di perang Khaybar, nanti kita jelaskan di kancah peperangan Ali, la utiyanna rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbullahu wa rasuluh, qala fatatawalna laha faqala ud'u li aliyan. Nanti akan riwayat panjangnya ya. Aku menyerahkan panji kepada seseorang besok, jadi setelah mengepung Khaybar selama 43 hari,
dan belum menembus Khaybar, maka Nabi SAW mengatakan, aku akan memberikan panji kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Maka keesokan paginya Nabi SAW memanggil Ali, dan ini sebuah fadilah. Muawiyah mengakui itu. Yang ketiga adalah ketika turunnya firman Allah Ali Imran ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum, al-ayah. Katakanlah hai Muhammad, waktu Nabi SAW disuruh bermubahala namanya, mengajak ahli kitab, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ayo kita mubahala. Mubahala itu tanding, bukan tanding sebenarnya ya. Jadi saling ngadu argumen. Ayo kita bermubahala, kita berkata, ya Allah, siapa yang benar berikanlah dukungan, siapa yang salah turunkan azabmu dari langit. Dan mubahala ini diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW untuk mengajak keluarganya duduk, dia, istrinya, anaknya, gitu kan. Kemudian siapapun orang-orang pendeta Yahudi yang mengaku dirinya benar, duduk juga dengan istrinya, anaknya, ya kan. Kemudian mereka bermubahala minta kepada Allah siapa yang salah dihukum dari langit. Tapi itu orang Yahudi tidak berani, mereka tahu Nabi SAW benar, gitu kan. Kata Muawiyah, waktu turun firman Allah tentang masalah mubahala ini, maka Rasulullah SAW memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, gitu kan. Lalu beliau bersabda, Allahumma haulai ahli, ya Allah, mereka ini bagian dari keluargaku. Tapi di sini ada Ali radhiyallahu anhu, posisinya Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini beberapa riwayat yang menunjukkan kedudukan Ali di mata Nabi SAW. Poin yang ke-10 kelebihan Ali adalah Ali radhiyallahu anhu berkorban untuk Nabi SAW. Dan kita sudah tahu kisahnya waktu Nabi SAW akan hijrah ke Madinah. Ya, tentu di sini cukup panjang kisahnya, tapi saya akan ringkaskan. Nabi SAW waktu mau hijrah ke Madinah dan orang-orang Quraisy sepakat untuk membunuh Nabi SAW dengan mengambil setiap suku satu orang anak muda yang terkuat, lalu mereka mengurumuni Nabi SAW dan bersama-sama menusukkan pedang mereka ke Nabi SAW, ya, dalam satu kali pukulan, sehingga suku Nabi SAW tidak bisa memerangi semua suku-suku anak muda itu. Waktu itu Nabi SAW menyuruh, ya, Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di ranjangnya dan menggunakan selimut Nabi SAW dan menutup seluruh tubuhnya. Artinya apa di sini? Pengorbanan, ya, pengorbanan. Kalau Ali cuma tidur di ranjangnya tidak pakai selimut, kan orang Quraisy bisa tahu, oh ini Ali. Tapi enggak, memang sengaja dibuat seperti dia Nabi. Waktu Nabi SAW pergi, ringkas cerita, maka orang-orang Quraisy pun masuk, ya, ke tempat tidur tersebut. Untungnya dengan hikmah Allah SWT mereka tidak langsung menghantamkan pedangnya. Mereka mengetahui selimut Nabi SAW, mereka mengetahui tempat tidur Nabi SAW. Waktu itu mereka membuka selimut tersebut dan mereka kaget menemukan empat tersebut. Dan Ali berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuat amanah ini aku jalankan. Jadi ini termasuk masalah kezuhudan. Beliau tidak ambil sedikit pun dari harta itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, pada saat beliau memimpin, beliau sempat memindahkan kepemimpinan dari Madinah ke Kufah. Khilafahnya beliau di Kufah, di Irak. Dan di Kufah telah dibangun oleh masyarakat Kufah istana yang besar untuk beliau. Pada saat beliau melihat istana tersebut dengan singgasananya, Ali cuma disuruh masuk untuk jadi raja saja di situ, gitu kan. Maka Ali pun berkata pada saat itu, istana kesombongan, aku tidak akan pernah tinggal di tempat seperti ini. Lalu Ali lari seperti dikejar oleh hewan buas dari istana itu maksudnya. Jadi Ali nggak mau, dia tetap tinggal di rumahnya saja. Ali radhiyallahu anhu dikatakan juga bentuk kezuhudannya adalah beliau menggunakan jubah yang dibeli di pasar dengan harga 3 dirham. Dia mengendarai keledai dan dia berkata, biarkanlah aku menghinakan dunia ini dan jangan gantikan aku dengan yang lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, khilafah tidak bisa berimbang dengan Ali. Sebaliknya, Ali juga tidak bisa berimbang dengan khilafah. Artinya Ali terlalu mulia untuk menjadi seorang khalifah. Kalau ada tingkatan di atas khalifah, maka tentu dia lebih pantas. Sufyanus Tsauri rahimahullah berkata, Ali tidak membangun sebuah bata, tidak pula kayu di atas sebuah bata, sekalipun biji-bijiannya didatangkan dari Madinah dalam sebuah kantong. Artinya Ali tidak pernah bangun rumah selain rumah yang dia miliki dari tanah liat, tidak pernah dari kayu ataupun dari batu, tidak pernah. Dan beliau tidak pernah minta pesan secara khusus, bolong datangkan dari Madinah biji-bijian ini, kurma ini, saya pengen makan, tidak pernah. Apa yang ada tuh dimakan sama dia. Juga disebutkan yang lain, Ali berkeliling di pasar-pasar sambil membawa tongkat
dan dia selalu berkata kepada orang-orang yang dilewatin,